Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Hai sahabat waktu, tahukah Anda Indonesia memiliki beberapa ajang pertandingan badminton? Salah satunya ialah Indonesia Open. Indonesia Open sebelumnya digagas oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI dan pertama kali diselenggarakan pada tahun 1982. Kejuaraan ini pun terus bergulir hingga akhirnya pada tahun 2007 Indonesia Open masuk ke dalam jajaran Super Series yang terselenggara di 12 negara saja. Mungkin bagi Anda yang baru mengikuti jalannya Indonesia Open mengetahui kejuaraan ini hanya dilangsungkan di Jakarta. Tetapi nyatanya kejuaraan ini pernah diselenggarakan di 8 kota lainnya. Indonesia tercatat masih menjadi negara peraih gelar juara terbanyak dengan total 22 gelar sepanjang penyelenggaraan. Disusul oleh Cina dengan 45 gelar, Korea Selatan 14 gelar, dan Malaysia 11 gelar. Di tahun 1983, 1996, 1997, dan 2001, Indonesia bahkan berhasil menyapu bersih seluruh gelar juara. Nah sahabat, turnamen Indonesia Open 2021 kali ini dilaksanakan pada 23 hingga 28 November 2021 dan digelar di Nusa Dua Bali, tempat yang sama dengan digelarnya Indonesia Master 2021. Para atlet yang mewakili nama Indonesia ini lolos babak semifinal ada pada 3 cabang. Yuk kita intip berikut hasil perjuangan 3 wakil merah putih yang telah bertarung merebutkan tiket puncak di semifinal Indonesia Open 2021. Salah satu dari 3 wakil Indonesia yang berjuang hari ini harus angkat koper terlebih dahulu setelah kalah tanding menghadapi lawannya. Satu-satunya wakil Indonesia yang belum berhasil lolos tersebut ialah Jonathan Christie yang bermain di sektor tunggal putra. Ganda putra terbaik Indonesia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo melangkah ke final Indonesia Open 2021. Tiket itu mereka raih setelah menang atas unggul ke-6 dari India, Satvik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty dalam laga semifinal di Bali International Convention Center Sabtu 27 November 2021. Marcus Kevin menang 21-16, 21-18. Hasil ini pun semakin memperlihatkan dominasi Marcus Kevin atas Rankireddy Shetty. Dari 10 pertemuan yang terjadi, pasangan dengan julukan The Minions ini selalu menang. Pasangan ini mengawali laga dengan bagus karena selalu berada di depan dalam pengumpulan poin. Sejak unggul 1-0, mereka terus mempertahankan keunggulan hingga kedudukan 5-3. Setelah itu giliran Marcus Kevin yang berjaya. Servis Marcus meraih 7 poin hingga pasangan dengan julukan The Minions ini balik memimpin 10-5 dan unggul 11-6 saat interval. Usai jeda, Marcus Kevin tak terbendung lagi. Pasangan peraih medali emas Asian Games 2018 ini terus menjauh dengan keunggulan 17-9 dan akhirnya meraih kemenangan 21-16 pada game pertama. Pada game kedua, Rankireddy Shetty unggul 3-0 sebelum Marcus Kevin memperkecil ketinggalan menjadi 2-3. Kemudian pasangan India tersebut menjauh lagi dengan tetap di depan dalam kedudukan 8-5. Namun Marcus Kevin bisa menahan laju Rankireddy Shetty, ganda putra nomor 1 dunia tersebut meraih 3 angka untuk menyamakan kedudukan menjadi 8-8. Marcus Kevin sempat balik memimpin 10-9, tetapi Rankireddy Shetty bisa menahan dan unggul lagi menjadi 12-10 dan mereka terus memimpin jalannya laga hingga kedudukan 16-13. Setelah itu giliran Marcus Kevin yang bangkit dengan raihan 4 angka dan membuat skor berubah menjadi 17-16. Mereka terus memimpin hingga akhirnya menang 21-18 dalam duel berdurasi 44 menit ini. Keberhasilan Marcus Kevin membuat Indonesia sudah memiliki 2 wakil di final turnamen BWF Super 1000 ini. Selanjutnya, unggulan utama ini akan bertemu pemenang pertarungan sesama pasangan Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito dengan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi, untuk memperebutkan gelar juara pada hari ini, Minggu 28 November 2021.
Sebelumnya, ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu juga lolos. Grecia Poli dan Apriani Rahayu memastikan tiket partai puncak usai mengalahkan perwakilan dari Thailand. Dua game berlangsung dengan skor 21-18 dan 21-14. Di final, Grecia Apriani akan menghadapi pasangan Jepang unggulan keempat yakni Nami Matsuyama dan Shiharu Shida yang lolos setelah menang 21-19, 21-18 atas pasangan Korea Selatan, baik Hana dan Lee Yurim. Rekor pertemuan masih berpihak kepada Grecia Apriani. Pasangan peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 ini unggul 2-0 di mana laga terakhir terjadi pada Indonesia Master 2020 pada Januari 2020. Kala itu Grecia Apriani menang 21-15, 21-16. Bahkan sebelum Axelsen menang set pertama, skor laga sempat berkedudukan 19-19. Sebelum akhirnya peraih emas Olimpiade itu memenangkan pertandingan dengan skor 19-21. Untuk Jonathan Christie yang akrab disapa Jojo sebenarnya mampu tampil bagus dan atraktif dalam usahanya menggagalkan usaha Axelsen untuk mencicipi final Indonesia Open 2021. Terbukti perlawanan sengit diperlihatkan Jojo pada set pertama melawan unggulan kedua asal Denmark tersebut. Pada set kedua, permainan Axelsen tampak lebih rapi dan semakin solid baik dalam hal menyerang maupun bertahan. Hal itulah yang membuat beberapa serangan yang dilancarkan Jojo harus berakhir dengan kegagalan. Jojo akhirnya harus menyerah di tangan Axelsen di mana ia dipaksa mengakui keunggulan lawannya dengan skor 15-21 pada set kedua. Axelsen akhirnya berhasil menembus final Indonesia Open 2021 setelah berhasil mengalahkan Jojo dengan skor 19-21 dan 15-21. Kemenangan Axelsen tersebut secara tidak langsung membuat Indonesia harus puas hanya mengirim 2 wakil saja di partai final Indonesia Open 2021. Pertarungan para wakil Indonesia pada semifinal ini terbilang sangat sengit ya sahabat waktu. Mari kita doakan wakil Indonesia di kedua cabang perlombaan akan berjaya mengibarkan merah putih pada hasil final Indonesia Open 2021. Dan untuk sahabat waktu dimanapun berada, mohon sudi kiranya untuk menyempatkan subscribe, like, dan komen video ini. Semoga berkah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.